Setelah Panglima Elang ini terbang dengan cukup jauh bersama pasukannya, terlihatlah sebuah wilayah di mana wilayah tersebut memiliki cukup banyak ikan. Tanpa pikir panjang, turunlah dia sama-sama pasukannya, ya kan? Udah sampai situ, dikutiplah semua ikan-ikan yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channelnya Mr. Abu. Oke semua, sebelumnya aku ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah guys, udah berapa banyak makanan yang masuk ke mulut kalian? Berapa banyak minuman yang udah masuk ke mulut kalian? Udah berapa banyak THR yang kalian dapat? Macam-macam minuman ya kan, kayak warna-warna pelangi. Kita bertamu ke rumah sini dikasih warna merah. Kita bertamu ke rumah sana dikasih sirup warna hijau. Kita bertamu ke rumah yang sananya lagi dikasih sirup warna orange. Jadilah dia pelangi-pelangi ya kan wah guys. Terima kasih wah guys buat kalian yang masih stay menemaniku di sini. Nah wah guys semua, buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe. Aku hitung sampai 5 ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan klik tombol subscribe guys di bawah sini ya, di bawah sini. Bukan di tempat lain tapi di bawah sini. Oke lah guys, setiap daerah pasti merayakan Idul Fitri dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya seperti di Aceh, ada yang merayakan Idul Fitri dengan cara membuat lontong, ada yang membuat lontong dan membuat dodol, ada yang membuat lontong, membuat dodol, dan membuat timpan juga. Berbicara tentang daerah, setiap daerah juga pasti memiliki sejarah terbentuknya daerah tersebut. Contohnya seperti misalkan Tangkuban Perahu, kemudian Danau Laut Tawar, dan Kota Langsa. Nah guys, ngomong-ngomong masalah Kota Langsa, baru-baru ini ada yang mendm ku dan mengajukan saran, Mister cobalah angkat konten tentang sejarah Kota Langsa. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya bermanfaat juga kalau aku membahas sejarah Kota Langsa. Kenapa? Karena banyak di antara warga Kota Langsa, apalagi anak-anak zaman sekarang ya kan, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui sejarah Kota Langsa itu sendiri. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sejarah Kota Langsa. Tapi wah guys, videonya ini aku bagi menjadi beberapa bagian karena sejarah tentang terbentuknya Kota Langsa itu banyak wah guys, banyak versinya dia. Ada versi secara oral tradition atau cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya kepada generasi sekarang. Nah guys, pantengin terus channelku supaya kalian tahu bagaimana cerita-cerita yang melatar belakangi lahirnya sejarah Kota Langsa. Oke guys, ini dia sejarah Kota Langsa bagian pertama versi Mr. Abu. Nah guys, sebelumnya aku mengangkat tentang sejarah Kota Langsa ini bukan berarti aku tidak melakukan riset ya. Jadi apa yang aku sampaikan ini berdasarkan riset-riset atau berdasarkan referensi-referensi yang aku peroleh. Jadi jangan kalian anggap atau jangan kalian berpikir bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pap cuap yang aku lakukan. Oke. Jadi wah guys, Alkisah ada dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Elang yang mendiami wilayah Idi dan Kerajaan Angsa yang mendiami wilayah Tamiang. Pada suatu musim wah guysku semua, Kerajaan Elang ini kehabisan stok ikan-ikannya. Nah, si raja ini kan kemudian berpikir, dia nggak bisa nih, kalau misalkan seandainya stok ikannya makin menipis, rakyat-rakyatku pasti nanti bakal kelaparan, mereka harus makan apa? Jadi dia berpikir lah ya, kan diputarlah otaknya, oh ini harus cari wilayah baru nih, harus cari wilayah baru yang banyak ikannya untuk menutupi stok yang udah tipis. Nah, dipanggil lah si Panglima Elang ya kan? Udah dipanggil Panglima, udah dipanggil, nggak datang-datang si Panglima ini. Udah ditunggu sekian lama, hampir berjam-jam, datanglah kemudian si Panglima ini. Udah datang lah guys, udah bertemu sang raja, kemudian dia berkata, wahai raja, apa yang dapat bisa aku bantu? Nah, dibilang lah sama si raja ya kan, lama kali pun kau datang, udah gak mau lagi kau jadi Panglima, baru gantikan sama orang lain. Kemudian si Elang ini pun minta maaf, bukan seperti itu yang mulia, hamba tadi ada pekerjaan. Banyak kali pun cakap kau, kata si Raja Elang ya kan. Kemudian disampaikanlah maksud dari si Raja Elang ini memanggil Panglimanya untuk apa. Jadi diberitahukan, kamu harus mencari wilayah baru yang di dalam wilayah tersebut memiliki banyak stok ikan. Karena stok ikan di daerah kita ini udah nggak ada lagi, udah menipis. Kalau misalkan seandainya dibiarkan, nanti semua rakyat nggak tahu mau makan apa, termasuk kamu juga. Kemudian si Panglima Elang pun mengiyakan hal tersebut, dan kemudian dia bersama 100 pasukan lainnya terbang untuk mencari wilayah baru yang mengandung banyak ikan. Nah oke semua, setelah Panglima Elang ini terbang dengan cukup jauh bersama pasukannya, terlihatlah sebuah wilayah di mana wilayah tersebut memiliki cukup banyak ikan. Tanpa pikir panjang, turunlah dia sama-sama pasukannya ya kan. Udah sampai situ, dikutiplah semua ikan-ikan yang ada di situ. Pas lagi kutip-kutip ikan, nggak sengaja di kejauhan dia melihat segerombolan angsa yang berwarna putih yang juga melakukan hal yang sama dengan mereka. Dah, habis itu dipanggil angsa itu ya kan. Woi,
"Woi, kau yang warna putih," kata dia ya kan. Dah mendengar panggilan tersebut, kemudian si Panglima Angsa menoleh ke belakang. "Siapa? Maksud kau aku?" kata dia kayak gitu kan. "Ya iyalah, kau sama gerombolan kau yang berwarna putih, yang warnanya kayak kain kafan yang dipakai manusia itu. Siapa lagi di sini yang berwarna putih selain kau sama gerombolan-gerombolan angsamu itu?" "Oh, lancang kau ya, daripada kau tuh muncung paruhmu tuh yang di ujungnya bengkok ke bawah, entah apa fungsinya pun. Oh, nantang kau ya, memanglah aku binatang." "Saya memang aku binatang, ya udahlah, nggak usah banyak cerita. Apa maksud kau manggil-manggil aku? Ini wilayahku, jangan berani-beraninya kau ngambil ikan yang ada di wilayahku ini," kata Panglima Elang. "Mending kalian cari sana wilayah-wilayah lain yang banyak ikan. Kan wilayah yang banyak ikan nggak cuma di sini aja," kata Panglima Elang. "Kau buat emosi kau ya, nggak bergetar paruh bengkok kau tuh waktu ngomong ini wilayah kau. Asal kalian tahu ya, ini itu bagian dari wilayah kerajaan Angsa. Jangan coba-coba kau itu ngaku-ngaku kalau ini itu wilayah kau," katanya kayak gitu. Kemudian guys ditambah lagi sama Panglima Angsa. "Jangan buat orang emosi kau. Pikir kau sebelum hal-hal yang diinginkan terjadi," katanya guys. "Udah lama aku nggak gelut ini. Kalau misalkan kau nggak pergi kok, kau mau nantang, yuk gelut sama aku yuk." Oh, kemudian dijawab lagi lah sama Panglima Elang ya kan, mana mau kalah dia. "Oh, nantang kau ya. Yuk gelut biar kau tahu kayak mana kekuatanku. Lama-lama ngelunjak. Kejap aku berubah dulu, habis itu kita gelut. Kau tunggu di sini ya." Tigreal. Dan dijawab lah sama Panglima Elang, "Ya udah aku berubah juga, biar sama-sama kita berubah." So graceful and charming. Dah lah guys, kemudian Panglima Elang dan Panglima Angsa beserta pasukan-pasukannya ini bertempur. Dan pada saat itu guys, yang kalah adalah Panglima Elang. Karena kan Panglima Elang cuma bawa pasukan 100 kan. Sedangkan Panglima Angsa dan pasukannya itu berjumlah lebih banyak dibandingkan Panglima Elang. Dah lah, udah kalah ya kan, diketawain lah dia sama Panglima Angsa. "Oh, segitu aja kekuatan kau rupanya ya. Kau pulang sana, kau kasih tahu sama raja kau. Kau bilang ini wilayah kerajaan Angsa. Jadi jangan coba ngaku-ngaku ini adalah wilayah kalian. Awas kau ya, ini belum berakhir. Aku akan balas dendam," kata dia kayak gitu. "Awas kau, lapor sama rajaku." Dah kemudian dibalas sama Panglima Angsa. "Di sana aku kira aku takut." Dah lah kemudian pulanglah Panglima Elang ini dengan tangan kosong dan memberitahukan hal yang terjadi itu kepada rajanya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Panglima Elang, oh esmoni lah sang raja. "Oh nggak bisa ini, kita harus menang, rebut balik wilayah itu supaya jadi wilayah kita," katanya. "Balik lagi nanti kau kasih serangan yang lebih daripada yang udah kau kasih kemarin. Kau bawa pasukan-pasukan terbaik kita," kata dia. "Kau bawa itu pasukan panah yang udah dilatih sama si Mia," katanya gitu guys. "Kemudian kau bawa itu pasukan tombak yang udah dilatih sama Sylvana, sama pasukan api yang udah dilatih sama si Valir," kata dia kayak gitu. "Pokoknya semua pasukan terbaik yang ada di wilayah kita itu kau bawa, kau balas dendam, kau rebut wilayahnya, dan ikan-ikan itu akan jadi milik kita," kata Raja Elang kayak gitu. "Kalau kau nggak bisa ngerebut wilayah itu, atau minimal kau bawa kabar baik untuk aku, jangan berani kau pulang ke wilayahku. Kau merantau aja sana," kata dia kayak gitu. Dah tuh disaulah sama si Panglima ya, "Baik yang mulia, akan saya laksanakan," katanya kayak gitu. Dah tuh dikumpulkanlah pasukan-pasukan terbaik yang ada di kerajaan Elang. Kemudian mereka membalas dendam. Dah kali ini guys, Panglima Elang bersama pasukan-pasukannya itu berjumlah 150 orang, 150 ekor dengan pasukan-pasukan terbaik yang mereka miliki. Dah sedangkan pasukan Angsa guys, karena udah tahu hal tersebut, ya kan ya udah orangnya siap-siap, tinggal nunggu aja kedatangan pasukan Elang itu. Jumlah orang ini tetap lebih banyak dibandingkan pasukan Elang. Jumlah orang ini yaitu sekitar 500 ekor. Dah guys, sampai di lokasi tanpa pikir panjang, pasukan Elang ini langsung menyerang pasukan Angsa. Dan tanpa pikir panjang juga, pasukan Angsa menyambut lah ya kan. Pada pertempuran kali ini sangat sengit, berlangsung berhari-hari sampai mereka ini kelelahan. Dah habis itu karena orang yang udah kelelahan, udah letih, udah lesu ya kan. Kemudian kedua panglima ini serentak mengatakan stop. "Aku capek," kata Panglima Elang. "Aku juga," kata Panglima Angsa. "Ya udah, untuk sementara kita gencatan senjata dulu. Kita berlakukan gencatan senjata dan kita harus merundingkan ini untuk memperoleh hasil yang lebih baik tanpa adanya peperangan," kata mereka ya kan. Dah kemudian Panglima Elang dan Panglima Angsa ini berunding. Dibilanglah sama Panglima Elang, "Ya udahlah, ini wilayahku, kau cari aja wilayah baru sana," dibilang ya kan. "Mending kau sama pasukan-pasukan kau itu carilah wilayah lain sana," katanya kayak gitu. "Oh, mau lanjut lagi kau? Ayolah biar kita tahu siapa yang kalah, siapa yang menang," kata Panglima Angsa. Kemudian Panglima Elang berkata lagi, "Wah guys, ya udahlah, setengah wilayah kau, setengah wilayah aku, biar sama-sama enak," katanya. "Oh, kupatahkan paruh kau yang imun itu, mau?" kata Panglima Angsa. Panglima Angsa mengatakan, "Ya udahlah, gini aja. Ini nggak usah kau tawar lagi ya. Dari 7 hari, 5 hari kawasan ini menjadi wilayah aku, dan 2 hari kawasan ini menjadi wilayah kau. Gimana, cocok kau rasa? Kalau cocok,
Kau sampein ke raja kau. Kalau nggak cocok ya udah yuk kita perang lagi katanya. Dah lah, habis itu Panglima Elang mengatakan ya udahlah cocok, itu kurasa yang terbaik. Nah guys, itulah dia hasil perundingannya. Jadi guys, dalam 7 hari 5 hari wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Angsa, dan 2 hari berikutnya dikuasai oleh kerajaan Elang. Nah guys, kemudian lokasi di mana tempat mereka berunding inilah yang disebut dengan Langsa, yang berarti Elang dan Angsa. Nah guys, beberapa referensi mengatakan bahwa Langsa ini turunan dari kata langsar, dimana kalau misalkan diartikan langsar angsar itu berarti jumlah angsa yang lebih besar dibandingkan jumlah elang kan ketika mereka bertempur. Tapi guys, nanti lebih rincinya akan aku bahas pada video selanjutnya. Jadi kalian harus stay terus supaya kalian tahu ya, penyebutan yang benar itu langsa atau langsar. Tuh guys semua. Dah, kemudian tempat mereka berunding ini dijadikanlah pusat pemerintahan 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Elang yang mendiami wilayah Idi dan kerajaan Angsa yang mendiami wilayah Tamiang. Oke guys, itulah pembahasanku kali ini mengenai sejarah kota Langsa bagian pertama versi Mr. Abu. Nah, jika kalian ingin berkomentar silahkan, jika kalian ingin memberikan saran silahkan, jika kalian ingin menceritakan atau menambahkan bahwa ada cerita yang kurang atau yang belum kuceritakan, silahkan kalian gaskan di kolom komentar guysku semua. Nah guys, seperti biasa, jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, klik tombol subscribe, lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau aku mengupload video terbaruku. Kemudian share juga agar generasi-generasi sekarang ini mengetahui sejarah tentang kota Langsa. Share juga keluar supaya orang luar juga tahu gimana sih sejarah terbentuknya kota Langsa ini. Oke guys, sampai di sini dulu kali ini. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.